Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Go Global, salam sejahtera bagi kita semua. Dan tentu saja berjumpa lagi dengan saya Kang Mohan, Globalpreneur Coach, yang senantiasa siap membantu bisnis Anda menerbangkan bisnis Anda hingga ke level mancanegara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tuntas bagaimana kita memulai bisnis global, bagaimana kita memulai bisnis ekspor impor. Kang Mohan, serem juga ya. Bagaimana kok bisnis itu bisa go global, bagaimana ekspor impor? Kayaknya mungkin nggak sih pengusaha kecil atau UKM seperti saya ini bisa go global? Bukannya kalau go global itu harus besar ya? Bukannya go global tuh modalnya juga harus besar ya? Bukannya go global juga kalau dulu milik korporat aja ya, perusahaan-perusahaan besar. Nah, itu dia. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kita akan bahas tuntas dalam kelas ekspor impor yang saya menyebutnya adalah Exim Academy. Kenapa? Karena kelas Exim Academy ini bertujuan adalah mencetak para globalpreneur yang ada di Indonesia. Karena ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang menguasai perdagangan. Mari kita lihat bagaimana Cina hari ini menguasai dunia, bagaimana Amerika juga menguasai dunia, bagaimana di zaman dulu Arab Saudi pun juga menguasai dunia dengan perdagangannya, bagaimana Jazirah Arab ini terkenal dengan pedagang-pedagang yang hebat. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu pernah berdagang di usia mudanya, dalam usia 12 tahun sudah berdagang lebih di 17 negara. Gitu ya. Nah, termasuk juga Cina. Di Cina juga kita bisa belajar dari Shenzhen gitu ya. Kota Shenzhen ini dulunya adalah kota atau desa yang miskin, desa nelayan, desa yang tertinggal bahkan gitu ya. Bahkan di tahun 1970 Cina ini tertinggal secara kesejahteraan dibandingkan Indonesia. Karena mereka menganut satu sistem yang namanya sosialis, yaitu paham sama rata sama rasa. Apa impactnya? Impactnya adalah suatu sistem tersebut negara akan menjamin kehidupan rakyatnya. Jadi mau rakyatnya rajin, mau rakyatnya malas gitu ya, tetap saja gajinya sama. Impactnya apa? Tentu saja akan menyebabkan orang-orang yang malas semakin malas dan orang-orang yang rajin akan terbawa malas. Oleh karenanya mereka melakukan perubahan, mereka mengganti sistemnya, dalam artian bukan sistem pemahaman sosialis ya, tapi sistem bagaimana berbisnisnya. Kota Shenzhen kemudian dijadikan satu kota industri yang orientasinya adalah internasional, yang orientasinya adalah ekspor. Hasilnya hari ini, wow, dahsyat. Kota Shenzhen menjadi kota yang begitu besar, kota yang begitu maju. Bahkan kota Shenzhen itu dikenal sekarang dengan Silicon Valley-nya China. Bisa dibayangkan. Nah, oleh karenanya kita pun bisa melakukan itu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya tadi, kita perusahaan kecil, kita UKM atau apapun bisa. Asal apa? Mengerti polanya. Nah, itu dia ya. Jadi segala sesuatu termasuk perdagangan internasional itu ada polanya. Kita pahami polanya, maka kita akan bisa mewujudkan dengan cara merealisasikan setiap tahapan-tahapan dari polanya. Begitu. Baik, nah ini mari kita lihat apa saja akan kita pelajari sebetulnya gitu ya. Ini akan kita pelajari ini, kerangkanya adalah dalam Exim Academy itu, pertama, kita pahami cara belajar. Gitu ya. Jadi cara belajar ini menjadi penting karena ketika kita mempelajari sesuatu itu bukan hanya sekedar belajar. Ini biasanya ada 3 hal dalam cara kita belajar. Yang pertama, know why. Memahami dulu kenapa kita mempelajari hal itu. Yang tadi ya, kenapa kita mempelajari bagaimana caranya berbisnis global. Ingat tadi, bangsa yang besar adalah bangsa yang menguasai perdagangan. Jadi penting nih know why-nya. Kemudian know why-nya juga adalah ekspor impor atau perdagangan internasional ini adalah bagian dari scale up bisnis kita. Jadi kita jangan puas menjadi besar di pasar lokal saja. Kita harus memiliki spirit bagaimana kita bisa menembus pasar global. Jadi know why-nya gitu ya. Nah, yang kedua dalam belajar selain know why adalah kita know what. Mengerti apa yang harus dipelajari. Tadi saya sudah sampaikan, apa yang harus kita pelajari adalah polanya. Sehingga pada akhir apa yang harus kita pelajari? Itu bagaimana cara kita mewujudkan mimpi kita menjadi pebisnis global mampu menembus pasar internasional. Nah, yang ketiga, know-how. Disitulah kita belajar bagaimana caranya. Know-how-nya akan dibahas tuntas dalam kelas Exim Academy. Berikutnya lagi, yang akan kita bahas selain kerangka bagaimana cara belajar adalah yang berikutnya, pola perdagangan itu sendiri. Jadi pola perdagangan internasional itu paling tidak dibagi menjadi 3. Yang ini sudah menjadi
metode yang saya lakukan, dan alhamdulillah sudah melahirkan banyak eksportir baru gitu ya dengan metode ini. Ada kecap 14 kontainer yang mengirimnya ke Jeddah gitu kan, kemudian juga ada rendang, kemudian juga ada crispy, makanan ringan terbuat dari singkong. Banyak. Artinya dengan metode ini bukan hanya sekedar teori, tapi sudah menjadi best practice yang bisa diimplementasikan dan mewujudkan mimpi Anda yang ingin menembus pasar global. Apa itu yang 3 hal tadi gitu ya? Baik, yang pertama adalah what product do we have? Jadi untuk kita mewujudkan perdagangan internasional, bisnis global ini, kita harus memahami dulu what product do we have gitu ya. Di sini kita akan belajar, nanti akan didetailkan dalam buat produk do we have ini adalah lebih fokus kepada komoditas apa yang kita miliki, kemudian badan hukum apa yang menjadi kendaraannya. Jadi kata kuncinya adalah komoditas dan legalitas. Jadi yang pertama apa tadi? What product do we have gitu ya. Yang kedua adalah who needs our product? Siapa yang membutuhkan produk kita? Karena setelah kita memahami atau mengetahui atau sudah mendefinisikan gitu ya, what produknya, apa komoditasnya, apa badan hukumnya, tentu kita akan mulai menyusun strategi, kita akan mengeksekusi kemana kita akan menjualnya. Nah, jadi di yang kedua ini adalah bagaimana kita mendefine persona buyernya, buyer personanya, profile buyernya, kemudian polanya apakah mau online atau offline dan seterusnya. Jadi di fase ini kita akan belajar yang namanya adalah pemasaran ekspor atau pemasaran internasional. Nah, di yang ketiga adalah how we deliver. Bagaimana kita mendelivernya? Nah, deliver ini kita sedang berbicara tentang regulasi dan kalkulasi. Apa aturannya, apa dokumennya, apa perizinannya gitu kan. Wih, kamu kok ribet ya ketiga hal itu? Tenang, jadi di kelas Exim Academy ini akan dibahas secara sederhana, akan dibahas dengan simple, karena nanti ini akan mudah diimplementasikan. Seperti saya sampaikan tadi, ini bukan hanya sekadar teori, ini bukan hanya sekadar metode, tapi sudah terbuktikan gitu ya. Nah, yang terpenting adalah dalam belajar itu tidak semua harus bisa gitu ya. Ada yang bahkan cukup tahu, ada yang bahkan perlu level mental. Jadi kalau saya menyebutnya biasa dalam belajarnya, kalau tadi kita belajar know how, know why, know what gitu ya. Ada juga kategori yang lain, yaitu ada yang disebut dengan kognitif. Jadi belajar itu cukup tahu saja gitu ya, tidak perlu sampai bisa gitu ya. Ada yang kedua tapi psikomotorik. Nah, kalau yang ini harus bisa gitu ya. Karena kalau tidak bisa, kita tidak bisa melanjutkan. Bahkan ada yang ketiga, afektif, sudah masuk ke level perasaan, sudah masuk ke level mental. Misalkan kalau afektif itu contohnya gini. Oh, ekspor itu adalah jalan hidup saya gitu kan. Ekspor impor itu atau ekspor itu adalah tentang bagaimana saya membela negara. Wah, itu kalau itu sudah masuk ke level afektif gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas setiap materinya ketiga hal tadi. Yang pertama adalah what do we have gitu ya, atau what product do we have, di mana kita akan bahas tuntas produk-produk seperti apa yang bisa kita ekspor, cara ekspornya, kemudian legalitas seperti apa yang harus kita miliki agar kita bisa ekspor. Dan tentu saja sekali lagi, ini kelihatannya jelimet, pusing, tapi ingat cara belajar tadi ada yang cukup tahu, ada yang sampai bisa, ada yang bahkan sampai punya efek mentalitas gitu ya. Di yang kedua adalah who needs our product? Siapa yang membutuhkan produk kita gitu. Nah, di yang kedua ini kata kuncinya tadi adalah strategi dan eksekusi. Strategi dan eksekusi apa? Sales and marketing atau pemasaran gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah how we deliver, bagaimana cara kita mendelivernya gitu kan. Kita akan belajar tentang regulasi, kalkulasi, kemudian dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan, perizinan-perizinan yang dibutuhkan.